Santapan Harian Minggu 10 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berserah di dalam perenungan sabda kasih dan kebenaran-Mu saat ini. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 14 ayat 12-23. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan. Hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, ada ungkapan, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ungkapan itu berarti seseorang harus menanggung sendiri akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Tuhan sangat murka dengan kehidupan umat Israel. Karenanya, ia akan menghukum Israel dengan mendatangkan 4 bencana, yaitu kelaparan, binatang buas, pedang, dan penyakit sampar.
Namun sepertinya di Israel berkembang suatu pemikiran bahwa hukuman bisa dibatalkan oleh karena ada orang benar di antara mereka. Ini terungkap dari apa yang dikatakan oleh Yehezkiel, yakni sekalipun di antara mereka ada Nuh, Daniel, dan Ayub, hukuman Tuhan tetap dilaksanakan dan hanya ketiga orang benar tersebut yang akan selamat. Pemahaman ini mungkin berkembang dari cerita tentang Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan mengenai hukuman terhadap Sodom. Dalam negosiasi Abraham dengan Tuhan, ia memang meminta hukuman dibatalkan jika ada orang benar di kota Sodom dan Gomora. Dalam bagian ini, Yehezkiel menegaskan bahwa setiap orang harus menanggung akibat dosa mereka masing-masing. Sekalipun ada ketiga orang benar tersebut, mereka tidak dapat dibenarkan hanya karena orang lain benar. Sebetulnya, tidak ada yang salah juga dengan konsep seseorang dibenarkan karena ada orang lain yang benar. Karena pada dasarnya, keselamatan Kristen bersifat demikian. Kita diselamatkan bukan karena kita orang benar. Kita diselamatkan justru karena ada satu pribadi yang benar yang mewakili kita semua, sehingga kita menjadi benar atau dibenarkan di hadapan Allah. Namun, tidak semua orang diwakili oleh Yesus Kristus. Hanya mereka yang beriman kepadanya lah yang diwakili olehnya. Karena itu, setiap orang di luar Dia mengambil tanggung jawabnya sendiri. Yesus adalah pribadi maha benar. Jadi, Dia bisa mewakili orang-orang yang percaya kepadanya agar dibenarkan dari segala dosa. Caranya, setiap orang harus beriman kepadanya, dan ini ditandai dengan hidup dalam pertobatan setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk mengejar pilihan-pilihan yang baik dan benar demi nama-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.